Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita akan belajar yo to suru, yo to shinai. Ada yang tahu? Mungkin sering pakai itu adalah yo-yo-nya doang ya. Tapi kalau ditambah to suru, to shinai, artinya itu berubah teman-teman ya. Saya bakal ajarin kalian dengan cara paling mudah ya. Nah, teman-teman sebelum mulai saya pengen lihat dulu nih. Kalian dapat kebayang nggak nih kenapa nih? Belakangnya tuh kayaknya ada petinggi gitu ya. Tapi tangan seperti ini, berarti dia sedang meminta tolong ya. Meminta tolong ke beliau gitu. Tapi beliau itu bawaannya kelihatannya males gitu, pengen pulang kelihatannya ya. Kita bahas lebih lanjut ya. Hai, yo to suru. Cara mudahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah berencana, oke? Berarti kita belum melakukannya, baru berencana. Tapi agak sedikit susah ranahnya. Saya bakal jelasin pakai gerak badan biar kalian paham ya. Nih, contohnya adalah shigoto ga owatte kaerou to shita toki. Oke? Sacho ni chotto ii to iwareta. Naku, oke? Jadi ketika kalian tuh bermaksud ya untuk pulang karena sudah selesai bekerja, tiba-tiba dari Sacho dipanggil nih, Chotto ii. Berarti kita ada kayak semacam permintaan ya, dia ada sodang, ada misalkan pekerjaan mungkin yang diminta untuk melakukan pekerjaan. Nah, kalau gitu saya coba bacakan, semuanya coba bayangkan di kepala kalian ya. Kira-kira ini kejadian seperti apa? Konsepnya itu seperti apa? Ya, biar mudah dalam kepahaman. Mulai. Shigoto ga watte kaerou to shita toki. Hai. Sacho ni chotto ii to iwareta. Hai, nakimasu. Kenapa? Jadi ketika kalian sudah selesai bekerja, terus kaero to shita. Nah, ro to shita. Berarti ketika kalian bermaksud untuk pulang, nih udah bawa tas nih ya, udah bermaksud untuk pulang, Sacho nih dipanggil nih sama Sacho-nya. Tunggu bentar dong. Ada mungkin request, pekerjaan, permintaan. Nah, makanya dia itu sedih. Padahal dia itu pengen pulang. Kok dipanggil lagi sama bos, males banget. Gitu. Poinnya adalah, saya pengen kalian bisa hafal kotoba ini. Yosogai. Nah, teman-teman ya. Di JLPT yang 3 nanti, yoso itu keluar. Yoso itu adalah perkiraan ya, perkiraan. Kayak kalian tuh meramal ke depannya tuh mungkin bakal terjadi sesuatu. Tapi kalau ditambah dengan gai, berarti di luar rencana, di luar perkiraan kalian. Yosogai. Oke? Misalkan ya, kalian lagi jalan-jalan keluar. Terus tiba-tiba turun hujan. Kalian bisa bilang, yosogai. Oke? Nah, lanjut ya. Ketika berencana melakukan sesuatu, namun tidak sesuai dengan rencana kalian. Seperti dia nih ya. Owatte kaerou to shita toki, sacho ni nani ka tanomaremashita. Ya, berarti ketika kalian bermaksud untuk pulang, dapat permintaan dari si bos, misalkan ya. Nah, berikutnya ada yo to shinai. Ya, oke? Yo to shinai itu adalah, hai, contoh ini ya. Uchi no ko wa nando ite mo benkyou shiyou to shinai. Nah, saya jelasin poin paling penting ya, cara mudahnya. Kalau yo to shinai ya, ini tuh anggapannya udah kayak 100% itu tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Berarti ibunya di sini sudah bilang berkali-kali ya, belajar dong. Tapi kodomo ga benkyou shiyou to shinai. Berarti dari anaknya tersebut itu 100% gak ada niatan buat belajar. Berarti memang udah nol ya, gak ada kemungkinan sama sekali dia itu bakal belajar. Itu yo to shinai. Ya. Berarti poinnya adalah tidak mau melakukan apapun. Ya, apapun sih tergantung ya kalimatnya ya, maaf ya. Saya tekankan, tergantung sama kalimatnya. Berarti kita lanjut lagi di sini ya. Cara penggunaannya kan paling penting nih. Teman-teman kan udah ngerti artinya itu apa. Tapi kita kan pengen pakai kan ya. Cara mudahnya itu adalah diubah ke bentuk O ngajak ya. Nih kalau kelihatannya apa nih? Ada perempuan di belakang sama ada laki-laki di depan. Nunjuk ke sana. Pasti mikirnya adalah iko kan ya. Berarti kalau di sini adalah iku menjadi iko, taberu menjadi tabeyo. Nah, teman-teman kalau misalkan lupa yang di sini sangat penting, sangat fatal. Makanya tolong diingat kembali lagi ya bentuk perubahan kata tersebut ya. Simpelnya adalah perubahan bentuk mengajak secara kasual ya. Iko, tabeyo. Ya, pokoknya di sini adalah kalian tuh harus ubah semua itu ke bentuk o ya. Misalkan hanaso, nomo ya. Itu semua diubah ke bentuk o ya. Hai, nah teman-teman coba gambarnya nih. Sedang apa? Laki-laki tersebut sedang bermaksud untuk masuk ke dalam kereta tersebut. Cuma keretanya sudah terlanjur tertutup. Menurut kalian nih, kalau pakai yo to suru, bagaimana? Ya, hai, densha ni nani-nani toki, doa ga, hai, shimatta. Berarti jawabannya adalah noro ya. Densha ni noro to shita toki, ya berarti sudah bermaksud nih, udah ada gerakannya ya. Udah ada gerakannya. Densha ni noro to shita toki, doa ga shimatta. Berarti ketika dia bermaksud untuk naik keretanya, pintunya itu tertutup gitu ya. Ada kayak mungkin sedang ini ya, ada temannya yang kesedihan gitu. Sedang menghibur temannya ya. Kanojo ni chanto setsumei shita, berarti
Apakah sudah menjelaskan alasannya ke pacarnya? Ini perasaan laki-laki ya, mungkin mengerti ya. Demo boku no hanashi o kikouto shinai n da. Ayo, bagaimana artinya? Berarti si laki-laki tersebut udah tanya nih, sudah dijelaskan belum ke pacarnya? Terus katanya sudah, tapi gak dengar sama sekali, gak ada niatan sama sekali, gak ada maksud sama sekali untuk mendengar cerita dari saya. Gitu. Baik, lanjut ya. Nah, misalkan di sini kalian ingin menyentuh kucingnya. Kucingnya lucu banget ya, kawaii yo ne. Sawaru. Sawaru diubah menjadi hai apa? Kono neko wa watashi ga nani-nani to sugu nigeru. Berarti ketika saya bermaksud untuk menyentuhnya, kucing itu langsung kabur. Berarti diubah menjadi hai sawaro. Ya, berarti kono neko wa watashi ga sawaro to sugu nigeru. Oke? Itu caranya ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ya, teman-teman. Saya bacakan, tapi saya minta kalian untuk coba jawab ya, segera jawab. Mulai. Uchi no inu wa boku ga dekake nani-nani to hoeru. Nah, minasan tahu nggak hoeru apa? Hoeru itu sama dengan hai, menggonggong ya, menggonggong. Berarti uchi no inu wa boku ga dekake hai, you to suru, you to shita, dochi desu ka? Kotae ga you to suru desu ne. Berarti uchi no inu wa boku ga dekake you to suru to hoeru. Berarti setiap kali ya, kalau misalkan dia mau keluar dari rumah, anjing itu mulai menggonggong ya. Oke, nomor 2 ya, saya minta kalian coba untuk jawab. Densha ni nani-nani toki ni doa ga shimatte norenakatta. Berarti ketika dia ingin masuk ya, naik kereta, pintunya itu tertutup, akhirnya dia itu nggak bisa naik kereta tersebut. Berarti jawabannya adalah hai, noroto shita. Densha ni noroto shita toki ni doa ga shimatte norenakatta. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mikir juga ya, Sensei kalau begitu kenapa di sini itu yoto suru, kenapa nggak yoto shita aja Sensei? Di bawahnya aja kan noroto shita, ya kan ya? Nah, cara mudahnya itu gini ya. Tuh, kita tuh memahami konsepnya. Pertama adalah, ini tuh hal yang selalu terjadi sebenarnya ya. Jadi, hoeru, dia kan nggak tak ya. Makanya di sini itu juga tetap sama ru. Ru sama ru. Oke? Berarti setiap kali, ini kalau secara bahasa Indonesia tepatnya ya, setiap kali dia itu bermaksud untuk keluar, anjingnya itu langsung menggonggong. Gitu. Setiap kali, makanya pakainya u sama u. Nah, kalau di sini lihat belakangnya. Ta kan ya, berarti ini adalah hal yang sudah terjadi. Dia lagi cerita ke orang lain. Makanya, densha ni noroto shita. Ya, dia pakai ta. Toki ni doa ga shimatte norenakatta. Begitu penggunaannya ya. Yang sadar, ya, mungkin ya, di antara teman-teman kalian yang bingung bedanya yoto suru sama yoto shita. Caranya seperti itu ya. Kalau yoto suru itu sudah disampaikan berkali-kali, nggak ada perubahan. Ya, dan juga nggak ada yang dilakukan misalkan. Kalau yoto suru itu adalah sesuatu yang sudah disampaikan berkali-kali, terus ya terjadi berkali-kali juga pakainya ru. Tapi kalau misalkan sekali terjadi dan lampau, pakainya ta. Kalau nanti ketika ujian kalian bingung, tinggal lihat bagian belakang aja. Ru sama ru, ta sama ta. Mudah ya? Baik, lanjut ya. Mo, Yamada-kun dattara minna ni meiwaku o kaketa no ni nani-nani no yo. Ayo, kali ini kotobanya adalah ayamaru. Berarti dalam meminta maaf. Yang tepat yang mana? Hai, kotae ga ayamaru to shinai. Berarti minna ni meiwaku kaketa no ni ayamaru to shinai. Yokunai desu. Berarti ketika dia sudah merepotkan orang-orang lain, tapi dia tuh nggak ada niatan sama sekali, nggak ada maksud sama sekali untuk meminta maaf, ya. Hai, dewa minasan, matome desu. Berarti kalau misalkan kita menggunakan yoto suru, yoto shinai di sini, tujuannya adalah berniat atau ketika kita akan melakukan sesuatu. Hai, kairo to shitara bucho ni yobarete shimatte sa. Berarti ketika dia bermaksud untuk pulang, dia itu dipanggil sama si bucho. Terus yang berikutnya adalah tidak berniat ya, kita baca ya. Hai, uchi no ko wa nando ite mo benkyou shiyou to shinai. Berarti anak saya sudah dibilang berapa kali pun gak ada niat, gak ada maksud, gak ada rencana sama sekali untuk belajar ya. Nando ite mo benkyou shiyou to shinai. Hai, okasan ga okorimasu. Seperti itu ya cara penggunaannya ya.